Persiapan materi itu sangat penting. Bagaimana biasa saya lakukan ada research. Biasanya saya banyak membaca buku, saya banyak membuka jurnal-jurnal, Ya. melihat Gimana sih caranya supaya antusiasmenya tuh nggak padam gitu, Pak? yang menguji kita atau bahkan mungkin mereka ribut dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh punya perasaan wah ini orangnya nggak mau belajar, orangnya ini. Nah, kalau kita sudah tanamkan seperti itu, maka di mindset kita juga akan berbeda pada saat kita menyampaikan materi. Nah, jadi trainer, pendidik, pengajar bukan bicara tentang your knowledge, your pengalamanmu, it's about passion. Selamat bertemu kembali di podcast Pendidikan Gentle Goose. Kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Guru Simbolon yang berada di Jakarta Timur. Ayo meluncur! Gentle Goose Podcast Pendidikan, maju terus pendidikan Indonesia. Oke, Ya, saya kalau ceritakan dulu dikit ya perkenalan Pak ya, karena ini kan baru monggo, pertama kali monggo, ketemu monggo. dulu. Nama saya Andi Supriyo ya. Gentle Goose ini dulu berdirinya sebenarnya tahun 2007 sampai 2010 itu Oke. namanya Kiriakon Malang karena kan afiliasi dengan Kiriakon Jakarta. Kemudian dalam perkembangannya karena di Malang kelihatannya lebih banyak membutuhkan istilahnya character building daripada pendidikan anak berkebutuhan khusus, akhirnya kita masukkan juga program-program untuk character building, kemudian namanya berubah jadi Gentle Goose. Itu tahun 2010. Oke. 2010 sampai 2022 sekarang ya masih berjalan baik, responnya di Malang juga baik ya karena memang kelihatannya kan character building kalau di daerah itu masih belum terlalu merata ya pendidikannya, beda sama di Jakarta lah. Iya, betul Pak. Itu sekilas lah Gentle Goose seperti apa ya. Kalau di tempat Pak Guru ini mengajarnya gimana? Di sekolah atau gimana? Atau di pusat pendidikan khusus atau gimana? Bisa diceritakan? Terima kasih Pak Andi. Jadi kalau Building Image Consultant ini kami berdiri tahun 2006 lah ya. Tapi kalau saya ngajar sebagai trainer itu dari tahun 2004 sebenarnya. Iya. Ya hampir sudah 18 tahun lah ya saya ngajar. Mengajar dalam arti saya lebih banyak memberikan pelatihan sebenarnya Pak. Memberikan pelatihan di perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian melebarlah saya dipanggil untuk ngajar. Jadi kalau memberikan pelatihan di perusahaan-perusahaan, kemudian akhirnya saya dipercaya mengajar di universitas kampus. Ya, seperti itu. Jadi dari situlah saya menjadi ada beberapa jadi dosen part-time lah ya istilahnya ya. Jadi mengajar juga tentang SDM, mengajar tentang soft skill, baik itu di S1 maupun di S2-nya. Nah, kemudian saya juga karena sekolah teologi tahun 2013, nah akhirnya saya juga akhirnya menjadi salah satu juga mengajar di kampus Sekolah Tinggi Teologi di Malang, Ampel Gading, dan saya juga salah satu pengurus yayasannya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau ditanya, saya banyaknya bergerak di bidang apa? Ya pelatihan sebenarnya. Pelatihan Pak Andi. Jadi pelatihan di banyak perusahaan, tapi tidak hanya perusahaan, ada juga yayasan, ada juga sekolah, guru-guru saya ngajar ya. Ada juga ngajar para dosen, ngasih pelatihan dan sebagainya. Tergantung tema atau materi apa yang ingin mereka ingin mereka sampaikan lah, ingin mereka sesuai dengan training need analisisnya mereka lah seperti apa. Gambarannya seperti itu sih Pak. Nah, jadi kalau dibilang sebagai dosen, ya peran ya dosen, dibilang sebagai pelatih, trainer, ya, dan saya juga sebagai coach juga, jadi coach dan mentor, baik itu di bidang SDM mengenai kepemimpinan, mau selling, ya, kemudian juga di bidang bisnis, seperti itu sih Pak, jadinya gambarannya. Jadi kalau peran dan sekarang ya Tuhan izinkan setahun ini menulis buku lah. Gitu. Udah ada 4 buku lah kalau Tuhan Wah, ingin mantap, ya mantap Pak. Pak. Di Ya Malang itulah. berarti sering ke Malang juga ya?
atau gimana yang di Ampel Eh, Gading? Ya di Ampel Gading itu ya nggak terlalu sering sih Pak, kalau ada kegiatan aja saya datang ke sana. Tapi kajarnya itu lebih banyak sih apa ya, ya mengajar tentang teologi lah seperti itu Ya. Pak. Ya kayak gitu. Saya berarti jalan hidup saya dulu hampir seperti Pak Guru. Karena Oke tahun oke. 2000 Mm-mm. 2000 saya dapat Mm-mm. tawaran pekerjaan di Jakarta itu pertama juga sebagai trainer. Iya, Oh, oke. trainer di konsultan bisnis, bisnis konsultan di Jakarta. Makanya saya dengar Mm-mm. tadi Pak Guru cerita tentang apa perjalanan karirnya, saya pikir wah ini hampir-hampir saya lakukan juga nih. Nuh. Saya soalnya dulu tahun 2000 ke Jakarta pertama dapat jobnya itu sebagai ini trainer untuk bisnis consultant. Oh, oke Zaman oke. itu ya, Nice nice Pak. zaman itu ketika masih istilahnya trainer sama coach itu masih sesuatu yang asing, Pak ya. Betul betul. 1999 akhir itu kan orang dengar trainer sama coach itu pikirnya apa, olahraga atau Iya masih belum betul mengerti betul. ya trainer atau coach di tahun 2000-an awal. Saya masih ingat itu. Iya Kan iya. waktu itu baru lulus, kemudian kerja ya, jadi apa banyak Heeh. perusahaan di Surabaya, kemudian Mm-mm. dapat tawaran di Jakarta, yaitu saya pindah ke Jakarta, kemudian ya ternyata jalan hidup beda-beda Pak, ternyata Mm-mm. nggak jadi trainer konsultan, bisnis konsultan, malah akhirnya dekat dengan pengajaran pelatihan untuk anak-anak perguruan khusus, kemudian pengajaran untuk Oke. character building ya kan. Namanya juga jalan hidup Pak Guru ya, beda-beda lah. Betul Kita betul. kita mungkin Mm. mikirnya ya mungkin ke Jakarta saya bakal jadi trainer nih, ternyata yang di atas pikirannya lain juga, udah ini beda cerita. Makanya saya dengar ceritanya Pak Guru tadi, wah sama ini ya sebenarnya. Kalau dulu saya Ya jalani ya. itu juga kayak Pak Guru juga, jangan-jangan kita ketemu dulu ya. Ya kan Iya karena bisa jadi pasti. mulainya awal-awal tahun 2000-an kan mungkin Pak Guru juga masih ingat zaman itu kan trainer dan coach itu asing gitu loh. Belum belum mungkin yang Ya terkenal waktu itu kan Hermawan Kartajaya ya kan sering muncul di ya televisi, di radio, yang sisanya mungkin waktu itu masih kecil-kecil ya kan nggak sebesar sekarang lah. Saya masih betul ingat betul loh, betul. saya juga diterima juga di bisnis konsultan kecil bukan yang besar. Mm-mm. Mm-mm. Makanya saya mikir, wah ini berarti kita hampir mirip-mirip nih Pak ya. Sampai sekarang pun masih jadi trainer, saya juga masih jadi pengajar. Jadi mungkin ya ini mungkin jalan hidup kita yang digariskan seperti ini Pak. Mantap banget sudah. Ya. Penulis buku juga Pak ya. Iya betul Pak Andi, betul. Ya, Ya baru tahun inilah sejak masa pandemi itu saya menulis di salah satu akun media sosial LinkedIn. Jadi memang waktu saya punya akun itu pertama bulan April 2020, saya memang berketetapan ya teman-teman sih yang dulu yang saya ngajar dan mereka bilang challenge kamu udah hampir 18 tahun waktu itu ya. Sudah terbit di dunia apa, maksudnya sudah berkecimpung di dunia training kok nggak ada buku gitu kan, nggak ada sesuatu legacy yang bisa diberikan. Ya, akhirnya ya udah saya karena waktu itu tahun April 2020 sudah mulai turun ya, karena kan kita masih peralihan ya Pak ya, iya masih betul. belajar itu online dan sebagainya. Ya saya akhirnya menulis ya per hari 2-3 postingan. Akhirnya jadilah setelah saya hitung-hitung ya yang sudah terjadi tercetak nanti baru saat ini 4 nanti ya, kemudian ada tapi secara naskah sudah ada 7 sih Pak. Jadi di Wah, editor udah ada 2, satu lagi belum saya kasih, tapi yang ke-8 juga saya lagi proses nulis juga. Nanti tinggal kasih lagi 2 lagi ke editornya, baru proses apa percetakan dan sebagainya seperti iya itu sih mantap Pak. mantap Pak. Sukses selalu ya untuk buku-bukunya ya. Makasih Pak Andi, Bapak juga Oke. nih. Kalau gentle goose itu apa artinya Pak? Meaningnya artinya? Gentle Goose ini dari kisah itu apa anak bebek yang buruk rupa itu Pak. Kalau kita waktu kecil Oh, ya ya kan ya itu ya. kan cerita bahasa Hmm. Inggris ugly duckling berubah menjadi Hmm. Gentle Goose, angsa yang anggun. Oh, oke Ya oke kan oke oke. istilahnya moral of the story dari kisah itu ya mirip-mirip dengan kita lah karakter buildingnya. Anak-anak yang mungkin dianggap
tidak pada tempatnya, aneh, ya kan, mungkin perlu perlakuan khusus. Ternyata itu sebenarnya karena eh, jati diri mereka sebenarnya itu belum kelihatan gitu loh. Jadi kita di sini yang Oke. berusaha untuk mengasah, memoles, Mhm, kemudian mhm, mhm. menjadikan mereka gentle goose, angsa yang anggun gitu ya. Jadi bukan Mhm. kan kalau ceritanya di Duckling itu kan telur angsanya tertukar sama telur bebeknya satu ya kan. Jadi ketika dia Mhm. masih kecil, yang lain bebeknya warnanya kuning-kuning, dia sendiri yang coklat, itu kan aneh. Yang lain bunyinya kuek-kuek, dia kayak trompet ngok gitu. Jadi kan nggak ada yang suka sama Mhm. yang dia. Ketika Mhm. tambah besar kan jadi tambah bagus ya kan, bodinya jadi putih, jadi besar, tinggi, bisa terbang. Ya itulah filosofinya yang mirip-mirip dengan kita lah. Gentle goose itu Oke, artinya I see. itu angsa yang anggun ya. Ya, Jadi kita masuk aja Pak ya ke diskusi kita boleh Pak Andi. ya. Ya, silakan Pak Andi. Ya, Oke, ini mengenai mengajar. Kalau menurut ya, Pak Guru, ini kan definisi mengajar itu kan luas sebenarnya ya kan. Trainer juga betul betul Pak. pengajar, coach juga pengajar, guru pasti orang mengajar pikirnya mesti guru ya kan. Nah, ini kita Ya, coba diskusikan pola pengajaran menurut Pak Guru yang baik dan benar itu seperti apa sih kira-kira? Selama ya. periode Pak Guru ikut mengajar, melatih banyak orang gimana kira-kira? Ya, bagi saya sih pribadi ya, setelah berkecimpung di dalam dunia pelatihan maupun di dalam dunia pendidikan lah yang bisa dikatakan seperti itu, saya melihat sebenarnya esensi dari mengajar itu sebenarnya gini kan, saya tarik dulu deh bicara tentang komunikasi sebenarnya Pak ya. Jadi kalau kita berkomunikasi, menyampaikan suatu pesan kepada audiens kita ya, kepada si penerima pesan kita, bagaimana agar pesan itu bisa dipahami, dimengerti, dan bahkan mungkin kita berharap mereka juga bisa melakukan, ya kan, melakukan dengan kesadaran diri bisa saja, ya, melakukan apa yang mau pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi kata pentingnya adalah ada pesan yang ingin kita sampaikan sehingga mereka mudah memahami, mengerti, memahami, dan diharapkan mereka juga bisa melakukan apa yang kita minta kepada mereka. Nah, jadi kalau pengajaran yang efektif itu bagi pengajaran atau mengajar seseorang itu, saya melihat bagaimana kita menyampaikan materi apa yang kita ajarkan kepada bisa dikatakan anak didik kita itu mereka bisa mengerti, memahami dan melakukan ya dan melakukan apa yang ya dari proses dalam arti melakukan itu ya kita bisa nanti mengukur ya mengevaluasi sejauh mana misalnya tingkat pemahaman mereka, tingkat mereka mengajar apa tingkat mereka memahami dan tingkat bagaimana mereka mau melakukan. Nah, di dunia pelatihan juga seperti itu, Pak. Kalau di dunia pelatihan, kami juga ada evaluasi ya, sejauh mana mereka mengerti dan memahami, dan sejauh mana mereka mau mengimplementasikan di dalam dunia pekerjaan mereka. Nah, kalau di dunia pendidikan sama, kita ada evaluasi, maka ada mid test, post test, mid test, ujian final test seperti itu. Dan juga kita ingin melihat apakah mereka juga bisa melihat manfaat itu makna untuk mereka nanti bisa terapkan di dalam kembali lagi ke dalam ya tingkatan selanjutnya ya atau di dalam proses pembentukan mereka diri mereka selanjutnya dalam kehidupan ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi harus mereka bisa mengerti, memahami dan melakukan ya, melakukan apa yang menjadi esensi yang kita ajarkan. Jadi saya tidak melihat kepada banyaknya materi ya, tapi sejauh mana materi itu bisa kita materi yang kita sampaikan itu bisa dimengerti, dipahami, dan bisa dilakukan oleh si anak didik kita. Seperti itu sih Iya, pengalaman saya ya Pak, bicara tentang di mantap, mantap. pendidikan dan di pelatihan. Eh, bicara tentang mengajar itu kan pasti ada persiapan ya, Pak Guru ya, benar nggak? Kan Betul, betul, betul. jangankan mengajar, seperti kita bincang-bincang santai gini aja, saya harus persiapan dulu, lihat Betul, backgroundnya Pak Guru, materi apa yang nanti akan dibicarakan, ya kan? Apalagi betul. mengajar ya, jauh lebih penting persiapannya. Kira-kira persiapannya Ya, apa yang mungkin harus disiapkan seorang pengajar sebelum mulai? ya, menarik sekali Pak Andi. Jadi ya itulah selalu kita menjadi. Jadi kan ya misalnya kayak saya nih Pak Andi, orang selalu mengatakan nggak kamu kan orangnya ekstrovert istilahnya mereka orang yang spontan, bisa kalau ketemu orang enak bisa bicara. Tapi bagi saya mengajarnya tidak akan pernah efektif karena bisa saja saya lari kemana-mana, bisa saja saya
tidak fokus kepada apa sih tujuan saya hari ini mengajar tentang apa materinya, apakah ada suatu hal yang saya ingin mereka bisa melakukan atau mereka memahami dulu lah, mengerti dan memahami apa yang mau saya sampaikan, dan mereka juga saya berharap mereka juga bisa melakukan. Nah, jadi bagi saya yang paling penting itu ada dua. Jadi saya membagi biasanya dua di dalam kita mengajar. Jadi ada namanya persiapan, ada yang disebut dengan pelaksanaan atau bahasa kita on show-nya lah ya. Pada saat Ya, kita panggungnya lah ya seperti itu. Nah, persiapan ini yang sangat penting. Bahkan saya pernah membaca salah satu tulisan ilmiah mengatakan bahwa persiapan itu sebenarnya di dalam waktu kita mengajar itu bisa memakan waktu bahkan ada yang mengatakan sampai 60-70%, Pak. Jadi pada saat kita ingin mengajar sesuatu materi apapun, dia bisa katakan bahwa kita akan memakan waktu 60-70% waktu kita. Jadi pada saat kita tampil di kelas, pada saat kita tampil di dalam mengajar, memberikan pelatihan, itu 30% saja on show-nya, karena kita harus punya persiapan yang matang. Nah, apa saja persiapannya itu? Tadi Pak Andi sudah menyampaikan. Yang pertama, kita mengenal dulu audiens kita. Ya, contoh di dalam dunia pendidikan, oke, mereka masih taruhlah sekolah misalnya. Oh, mereka mungkin baru masuk, baru belajar tentang mata kuliah ini atau mata pelajaran ini. Jadi kan kita harus tahu. Kemudian mereka anak-anak yang bagaimana, anak-anak yang pintarkah, anak yang seperti apa. Kemudian mereka sebelumnya, misalnya ya, sebelumnya mereka dididik dari keluarga seperti apa atau daerah budaya mereka seperti apa. Jadi kita betul-betul mengenal persiapan. Nah, bagaimana cara kita mengenal audiens kita ini atau anak didik kita ya banyak ya, kalau kita dekat di daerah kita mengajar itu kita mengenal lah orang-orang ini seperti apa, mata pencariannya, budayanya, anak-anak ini bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau kayak kami di dunia pelatihan berbeda lagi. Kami akan tahu dulu perusahaan ini ya kan. Nah, kami akan tanya kepada PIC-nya kira-kira orang ini apa kira-kira yang akan dilatih apa posisinya, backgroundnya, pendidikannya apa, sudah lamakah bekerja dan sebagainya. Kalaupun kita kemudian bahkan sampai perusahaannya bergerak di bidang bisnis apa, siapa produknya apa. Jadi kita benar-benar sedikit banyak harus memahami mereka. Jadi tidak hanya audiensnya, bahkan juga perusahaan tersebut. Jadi itu kita lakukan. Nah, yang kedua adalah ini, jadi saya harus mempersiapkan materi. Karena kan tadi bahwa saya mau menyampaikan misalnya materi tentang mata kuliah A misalnya, tentang leadership atau misalnya kalau apa yang itu kuliah. Kalau misalnya yang kuliah tentang leadership, kemudian yang SD, SMP, SMA, nah kan mereka harus mempersiapkan mata kuliahnya apa. Misalnya teman-teman tadi yang pengajar, misalnya kayak kata Pak Andi, teman-teman Gentle Goose misalnya karakter building untuk anak-anak kebutuhan khusus ya kita harus mempersiapkan karena kan berbeda. Berbeda materinya pun akan berbeda apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu persiapan materi itu sangat penting. Bagaimana biasa saya lakukan ada research. Biasanya saya banyak membaca buku, saya banyak membuka jurnal-jurnal, melihat bahkan saya riset juga dengan para pembicara-pembicara yang pernah menyampaikan materi tersebut. Saya research seperti itu. Jadi saya persiapkan. Setelah saya persiapkan riset seperti itu, baru saya menyusun. Nah, persiapan yang kedua saya menyusun nih. Saya biasa menggunakan mind mapping, Pak. Jadi saya, oh, oke, misalnya mapping. contoh leadership. Ya, leadership itu kira-kira kita bahas apa? Nah, saya lakukan mind mapping, apa dan sebagainya ya. Misalnya contoh saya leadership. Ya, mungkin didahului dengan apa? Pengertian apa itu leadership. Kemudian teori-teori leadership siapa. Kemudian apa saja seorang leader butuhkan. Jadi saya sudah mind mapping kan. Nanti akan membahas. Jadi sehingga akan slide saya itu menjadi sesuatu yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi tidak asal main mau bicara ini enggak. Jadi kita buat sesuatu yang berkesinambungan sehingga kita menempatkan. Nah ini komunikasi empatik. Jadi pada saat saya mengajar kepada audiens saya, mereka bisa memahami, mengerti dan memahami enggak. Dan bahkan yang di akhir nanti saya bisa enggak mereka mengimplementasikannya. Ada enggak sesuatu manfaat atau benefit yang mereka nanti bisa dapatkan untuk mereka terapkan. Nah, itu jadi yang ketiga tadi saya menyusun materi tersebut, ada persiapan materi, jadi saya akan melakukan riset dan sebagainya. Nah, yang keempat saya butuh yang tadi gambarannya adalah saya menggunakan alat apa. Saya metode apa nih yang mau saya lakukan? Misalnya contoh, saya menggunakan metode online, berarti saya harus punya keahlian dalam hal apa? Online meeting, apa menggunakan alat-alat online. Ya, apa yang harus saya persiapkan? Misalnya kameranya kah, internetnya dan sebagainya. Kemudian apa slide-nya seperti apa, ya kan? Sama pada saat offline juga slide-nya bagaimana supaya menariknya bagaimana. Kemudian bagaimana saya supaya apa
Apakah saya harus ada filmnya? Apakah harus ada kegiatan-kegiatan role play-nya? Di dunia pendidikan juga gitu, di kampus saya juga lakukan. Jadi saya akan menarik ada studi kasus kah supaya mereka punya penggambaran apa yang mereka, ya misalnya contoh tentang leadership. Nah, saya ambil biasa studi-studi kasus terjadi di perusahaan, tidak hanya di perusahaan, di organisasi apa. Nah, itu kita pakai. Nah, itu dalam arti konteks cara metode, apakah menggunakan online maupun secara offline atau hybrid. Hybrid. Nah, itu juga kita harus lihat. Nah, itu tadi yang ketiga, maaf tadi Bu. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah kita bicara si pengajarnya, gurunya. Makanya kan ada istilah kenapa kok guru yang satu atau trainer yang satu ngajar 15 menit itu serasa membosankan. Nah, ini itu yang jadi kendala ya Pak ya. Baik itu online ataupun offline lah. Nah, kenapa ada pengajar trainer dan guru itu yang pengajar itu yang ternyata 15 menit itu terasa kok nggak seperti 15 menit ya berjalan. Nah, ini kemampuan daripada mental daripada si trainernya, si pengajarnya. Jadi tadi saya bilang mental percaya dirinya, kemampuan dia berkomunikasi ya, bagaimana membangun building rapport dengan audiensnya, dia harus punya itu. Dia harus punya kemampuan keahlian tersebut yang dia harus pahami. Jadi 4 hal itu ya Pak. Jadi pertama Ya. adalah kita harus mengenal audiens kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menyusun materi kita, ya harus riset dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar. Yang ketiga, bagaimana kita cara menyampaikannya atau istilah saya tools, apakah kita menggunakan online ataupun offline. Tadi sudah saya sampaikan apa saja. Dan yang keempat adalah ini ya mental, mental daripada si pengajarnya, ya tadi yang saya sampaikan. Nah ini harus kita terintegrasi keempat ini. Integrasinya bagaimana? Ya ingat kembali, tujuan kita hari ini mengajar apa? Apakah saya hanya memberikan informasi saja? Dalam arti melihat daripada proses pemahaman dan proses dari mereka untuk mengerti, atau saya tambahkan lagi tujuan saya mereka ada tindakan. Nah itu juga penting. Jadi harus ada sesuatu aplikasi yang mereka bisa lakukan nanti setelah mereka menerima mata kuliah ini, mata pelajaran ini, atau materi pelatihan ini. Demikian Ya, sih Pak, 4 hal itu mantap, yang mantap, biasa saya mantap. lakukan, ya seperti itu. Berarti gini ya, kan kadang orang itu cuma melihat pada saat kita presentasi ya Pak ya, bener ya? Kita Iya, betul, presentasi betul. atau training itu mungkin 2-3 jam ya kan. Jadi banyak Betul. orang itu menganggap, wah pekerjaan trainer tuh enak ya. Sehari cuma ngajar 3-4 jam selesai. Mereka nggak tahu di belakang layar Pak ya. Iya, Riset, betul. pembuatan materi, pendalaman materi, kemudian pengenalan audiens. Belum lagi kalau di pabrik ya, kan harus mengerti produk mereka juga, ya kan? Filosofi mereka, Iya, betul. perusahaannya beda-beda. Ya makanya kadang kita sebagai trainer itu dianggap hanya pada saat mengajar saja, berarti cuma 3-4 jam. Betul. Padahal mungkin persiapannya bisa 3-4 hari, Pak ya, sebelumnya atau bahkan lebih Betul. ya. Betul Betul. ya. Iya, Eh, bisa, betul, Pak. Berarti kalau istilahnya harus punya semangat tinggi nih Pak ya, bener. Kalau Iya, saya nah. kan ngajarnya Mhm. udah-udahan kayak yang tadi 15 menit kok berasa udah kayak 2 jam nih ya. Tidak ada istilahnya apa ya, Mhm. antusiasme dari pengajarnya. Iya. Semangat, Mhm. membakar, menyala supaya audiensnya ikut semangat gitu ya. Kalau saya Iya. lihat kan Pak Guru selama pengalaman jadi trainer, pengajar, Iya. pasti gimana sih caranya supaya antusiasmenya itu nggak padam gitu, Pak? Kan kadang Oke. orang lama-lama bisa ini ya, bisa bosan, ya kan rutinitas gitu. Lama-lama juga pasti bisa bosan. Nah, gimana caranya, Pak, supaya antusiasmenya itu tetap menyala gitu? Ini mungkin juga Oke. berlaku untuk guru-guru sekolah juga ya, yang Iya, istilahnya betul. rutinitas lah ngajar anak sekolah gitu. Coba dibagikan sedikit tipsnya, Pak, supaya antusiasmenya tetap berkobar gimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, ini juga sering menjadi pergumulan, saya katakanlah pergumulan kita para pengajar. Cuma saya punya prinsip, Pak. Jadi prinsip waktu saya memutuskan untuk menjadi seorang pendidik atau pengajar ya, atau pelatih, saya punya prinsip yang sangat baik, yang saya ambil dari kata bijak dari seorang kata bijak yang pernah ada di dunia ini yang mengatakan demikian, paling bijak ya, yang tidak ada orang seperti ini, dia katakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, saya merasa bahwa orang-orang seperti inilah pendidik atau pengajar, mereka itu harus punya mentalitas kelimpahan ruahan. Jadi, bagaimana mereka mau berbagi?
Ingat, kalau mereka hanya berdasarkan, misalnya kalau kita di perusahaan berdasarkan ya udah karena memang jobnya saya adalah job desk-nya saya, job description saya atau kompetensi saya adalah sebagai seorang trainer, maka mereka akan melakukan SOP, Standard Operating Procedure. Oke, trainer seperti apa? Guru juga gitu kan. Oke, karena saya lulusan misalnya dari sekolah guru, ya saya tahu mengajar seperti itu. Nah, SOP-nya seperti ini, bikin kurikulum seperti ini. Kalau kita hanya punya seperti itu, kita akan menjadi jenuh. Kita bisa saat kita menjadi jenuh. Tapi kembali, prinsip ini sangat menarik saya katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi di situ ada mentalitas kelimpah ruahan, berbagi. Dia akan memiliki bahwa spiritnya, nah, kata spirit ini kan spiritus artinya menyala, itu yang tadi kata Pak Andi, adalah muncul karena tadi dia ingin berbagi. Dia merasa bahwa pada saat dia berbagi, dia tidak hanya mendapatkan dia tidak hanya memberikan kepada orang lain, jadi pada saat dia berbagi, dia juga akan mendapatkan. Contoh yang sering saya lakukan kalau ngajar waktu di kuliah ya, saya akan memberikan gambaran, misalnya pengalaman saya tentang kepemimpinan adalah seperti ini, misalnya. Dulu saya mengalami pemimpinan, saya lakukan adalah misalnya dengan autokritik, misalnya saya banyak hanya mendirect mereka seperti itu, hasilnya seperti ini. Nah, saya akan tanya kepada mereka, kalau kamu melakukan autokritik atau saya sebagai dosen mengajar kamu secara autokritik, kira-kira bagaimana pendapatmu? Atau kamu pernah nggak mengalami? Jadi disitulah kita saling berbagi, disitulah kita saling mempertajam satu dengan lain. Nah ini prinsip yang harus saya bikin, saya harus belajar juga. Jadi tidak dalam arti karena saya sebagai dosen, saya sebagai pengajar, berarti saya posisi yang lebih tahu dan seperti itu. Karena ingat manusia itu kan manusia pembelajar, manusia hidup itu kan karena dia selalu belajar. Nah dari konsep inilah bukan konsep ya, prinsip yang saya miliki ini akhirnya saya menyadari, oh jadi seorang pengajar, pendidik, kalau hanya berdasarkan karena kewajibannya, dia akan menjadi lelah, capek. Tapi kalau dia merasa bahwa ada sesuatu goals, impian yang besar, bagaimana dia ingin berbagi, pada saat dia berbagi, dia juga akan menerima. Dia akan menerima, nah ini metodenya makanya saya katakan, kita jangan satu arah gitu ya Pak ya. Nah yang kedua nih, jangan kita satu arah, tapi lebih bagus dua arah. Dua arah itu artinya apa? Ya kita mengajak mereka karena ini kan pembelajaran. Walaupun mereka anak-anak SD misalnya SMP atau SMA, kuliah ataupun pekerja, mereka mempunyai knowledge, mereka mempunyai pemahaman dan mereka juga ingin kita sama-sama bisa menerima apa yang mereka ini, apa yang ingin mereka sampaikan dan itu menjadi bahan kita untuk mempertajam diri kita. Nah, kedua itu ada tadi cara penyampaian kita. Nah, ini prinsip yang penting adalah jangan satu arah, tapi dua arah. Kembangkan cara-cara metode mengajar untuk melibatkan mereka, keterlibatan mereka penuh, dan kita bisa mengamati mereka, dan mereka juga mengamati kita, bagaimana kita merespek kepada mereka, dan juga mereka respect kepada kita. Sehingga proses belajar itu akan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga yang menarik ya, yang menarik bagi saya adalah bagaimana kita pada saat menyampaikan materi itu kita juga jangan terprovokasi misalnya kan banyak ya Pak ya kalau misalnya anak didik tuh tiba-tiba mereka menguji kita ya kan audiens kita menguji kita atau bahkan mungkin mereka ribut dan sebagainya. Nah kita tidak boleh punya perasaan wah ini orangnya nggak mau belajar orangnya ini. Nah kalau kita sudah tanamkan seperti itu maka di mindset kita juga akan berbeda pada saat kita menyampaikan materi. Nah kita harus punya kemampuan handling orang-orang seperti ini ya dengan baik seperti apa dan sebagainya. Dan yang keempat, spirit ini akan muncul kalau kita sebenarnya tadi memulai keterampilan untuk terus mengupgrade diri, latihan-latihan, Pak. Jadi jangan pernah statis. Ya, kita tanya, kita nonton, kita baca. Nah, itu kan adalah kemampuan yang indera yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita melihat, menonton, kemudian membaca, kemudian kita mendengarkan dan kita melatih. Itu adalah akan membuat kita merasa tidak jenuh. Walaupun mata pelajaran itu atau apa namanya materi pelatihan itu atau mata kuliah itu diajarkan yang dengan tema yang sama, tapi kalau kita explore akan memberikan spirit yang berbeda. Tapi kalau kita tidak mengubah cara kita, tidak mau mengubah mindset kita, dan kita tidak mau improve diri kita, maka kita akan menjadi jenuh. Nah, mentalitas yang pertama tadi, bagaimana kelimpah ruahan ini harus menjadi pegangan kita. Saya rasa demikian sih Pak Andi yang Ini, bisa saya bagikan Pak Andi. ini kira-kira bisa menjadi motivasi ya buat pengajar lain yang mungkin nanti mendengarkan podcast kita. Soalnya begini, Makasih, makasih. saya kan juga sebelum dengan Pak Guru ya sempat mewawancarai beberapa guru ya maupun pembimbing Mhm. bidang kerohanian di beberapa kota ya. Iya. Ya ingin saya tanyakan ya,
mengajar anak zaman now ini Pak, ataupun Mhm. mungkin karyawan zaman now, bedanya dengan yang sudah old, zaman old yang mungkin sudah 40 tahunan gitu ya. Mungkin bedanya di mana Pak Mhm. mengajarnya? Prinsip dan pola mengajarnya bedanya apa ya? Anak muda yang mungkin usianya masih 20 tahun atau baru lulus kuliah ya, jadi masuk misalnya jadi manajemen trainee atau baru kerja berapa bulan, dengan mengajar orang-orang yang istilahnya sudah mapan, sudah jadi manajer, umur 40 tahunan, itu bedanya gimana Pak polanya? Kalau bisa di apa, sharing-kan ke kita, polanya Oke. bedanya gimana? Ya, betul sekali Pak. Ini namanya gap generation ya Pak ya. Iya, Jadi gap generation ya. Ya, istilahnya itu ada baby boomers ya tahun lahir tahun 60-an sampai dengan tahun 70. Ya 50 sampai 70 kalau masih ada berarti udah umur 80-an ya. Baby iya boomers ya betul. masih yang 60-an lah ya. Nah, kemudian generation X itu dari tahun 8 dari 70 apa ya 70-an lah sampai ke tahun 80-an. Ya, kemudian baru milenial generation Y yaitu sampai dengan kejadian World Trade Center itu ya kalau nggak salah tahun 2002. Nah, dari 2002 lah sampai ke situ sudah mulai ada zaman apa namanya Z, Alpha ya seperti itu. Nah, memang gap generation ini menjadi kendala, Pak. Jadi saya juga banyak membawakan pelatihan tentang gap generation communication sebenarnya itu ya. Iya, Bagaimana sih menghadapi situasi ini? Nah, kita harus tahu setiap zaman itu Tuhan berikan masing-masing itu saya meyakini bahwa itu ada maksud tertentu. Tapi prinsipnya sama. Kalau kita senang untuk berbagi, mentalitas kelimpah ruang tadi, kemudian kita senang mengupgrade diri, belajar, ya tadi melihat, mendengarkan, membaca, kemudian apa namanya memperhatikan ya seperti itu seharusnya kita sudah memahami oh bagaimana contoh lah bagi saya pribadi kalau generation X kan mereka lebih banyak kita udah tahu pasti mereka lebih banyak bicara tentang kalau di dunia pekerjaan mereka pasti akan bicara tentang loyalitas bekerja, kedisiplinan dan sebagainya ya. Tapi dari aspek ini ada beberapa aspek mungkin kita lebih ke arah ya istilahnya saya lebih one way lah ya. Kamu dengerin aja kreativitas mungkin tidak terlalu ini kamu harus disiplin, kamu harus obey misalnya seperti itu ya Pak ya. Nah, ya, itu pasti generation X akan melakukan demikian. Nah, tapi kalau generation Y yang tahun 80-an 2 sampai dengan tahun 2002 misalnya, apa yang dilakukan oleh mereka itu akan berbeda. Mereka mungkin lebih banyak dalam kreativitas. Mereka ingin dilibatkan. Mungkin generation X nggak terlalu pengen dilibatkan ya kayak tadi karena kan kita lebih banyak one way kan. Jadi mereka kreativitasnya nggak lebih ya udahlah kamu terima dan sebagainya. Tapi kalau generation Y kan mereka lebih ingin dilibatkan, ingin mereka mengembangkan kreativitasnya mereka. Nah, apa yang saya lakukan biasanya adalah tadi metode mengajarnya saya ubah. Ya, saya akan melibatkan mereka banyak untuk terlibat di dalam setiap kegiatan. Saya lihat gaya belajarnya. Mereka kalau ada studi kasus tertarik nggak? Atau ada film-film, kemudian mereka mengeksplor sendiri, mereka memberikan pendapat, nah itu boleh. Atau ada games yang mereka senang melakukan games misalnya, tapi eksplor, nah itu saya lebih arahnya ke sana. Nah, itu yang saya katakan dengan teman-teman milenial. Nah, yang alfa ini beda lagi, Pak. Mereka itu mungkin yang sekarang nih nanti kalau mereka berarti baru akan memasuki nih tahun 2025 lah. Mereka sudah mulai masuk usia kerja dan sebagainya. Ya kan? Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka orang yang gampang berpindah-pindah, Pak, pekerjaan. Mereka juga nggak akan mau untuk bekerja, bahkan mereka mau menciptakan create di dalam industri pekerjaan. Nah, ini kan berarti mentalitasnya juga berbeda. Dengan Y pun berbeda. Y mungkin lebih kepada kreativitas mereka. Ini lebih kreatif lagi, lebih mereka untuk didengarkan, dan lebih mereka ya pekerjaan bagi mereka mereka bisa ciptakan nggak harus bekerja dengan orang. Udah ada banyak pilihan. Nah ini kan berbeda di dalam cara mengajar. Nah itu yang bagi saya setiap zaman itu punya maksud tertentu dan bagaimana kita harusnya punya adaptable. Jadi punya adaptasi yang kuat. Nah, jadi tergantung sekarang audiens. Nah, kalau saya yang beragam audiensnya, kalau kemarin saya beberapa kali saya ngajar, itu biasanya generation X sama generation Y. Masih ini ya Pak ya. Nah, ada beberapa yang generation Alpha, ya paling hanya mereka masih level staff misalnya, dan itu masih bisa, ini itu akan berbeda. Jadi bagi saya, lihatlah zamannya mereka, makanya tadi, kita kenal demografi pesertanya, kita melihat di bahasa pun berbeda. Kita nggak mungkin Pak ke generation apa namanya, misalnya contoh saya pernah generation Y.
zaman saya dulu, misalnya saya udah cerita, dulu saya melakukan ini, wah mereka senyum-senyum Pak, apalagi generation Alpha. Dulu saya melakukan gini, ya itu kan zaman Bapak, nggak nyambung, nggak nyambung. Jadi saya akan mengubah, saya berbicara, oke, ini ada kasus nih, kalau kita terapkan, misalnya saya contoh gini, saya nggak akan bilang pengalaman saya, kalau ada kasus seperti ini kita terapkan nih, kira-kira menurut pendapatmu gimana? Jadi mereka merasa oh gini gini gini, wah gini gini gini. Jadi kita kayak anggap teman. Saya juga bahasanya kalau generation X, mungkin saya masih bisa manggil teman-teman apa manggil bapak ibu. Nah, mungkin kan seperti itu. Apalagi baby boomers pasti senang dipanggil bapak ibu. Kalau generation Y saya udah manggil ini bro sis atau jadi saya nggak harus menuntut mereka misalnya contoh harus manggil nama saya Pak Guru. Enggak, saya malah mengatakan kamu bisa panggil saya nama karena supaya kita lebih dekat. Bahkan yang alpha lebih itu lagi tinggal bagi, ya misalnya contoh ya Pak, lu gimana dong? Udah pakai bahasa daerah yang seperti itu. Jadi mereka nggak beril temboknya pun udah berbeda. Jangan-jangan kita yang generation X merasa kok jadi apa ya? Kok mereka nggak menghargai? Mereka bukan nggak mau menghargai kita. Nah, mereka nggak mau karena zamannya berbeda. Dan kalau saya tanya, kenapa zaman berbeda? Ya kembali dong didikan orang tua. X mengajar ke Y, Y mengajar ke Alfa itu kan didikan orang tua dan tuntutan setiap zaman berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan kamu harus gini. Tapi adalah bagaimana mengeducate. Nah, biasanya seperti itu nilainya itu ada saya tambahkan mungkin. Nah, saya katakan kalau kalian ketemu yang lebih senior, cobalah panggil karena kan berbeda. Nah, di situ saya jauh lebih enak ngomong seperti itu daripada saya kata, kok kamu manggil saya misalnya. Kok kamu manggilnya kayak gini sih? Nah, itu mereka pasti akan kita nggak akan masuk. Nah, itu sih gambaran contoh yang sederhana yang saya katakan demikian, Pak. Jadi setiap zaman itu akan berbeda. Yang penting adalah bagaimana pengajar itu jangan menuntut saya yang ngajar, kamu harus dengerin. Nah, itu udah parah lagi. Seperti ini. Kamu yang harus ngikuti gaya style saya. Itu kan banyak yang kaku kayak gitu. Jadi kalau yang berkhotbah juga gitu kalau di gereja. Jadi mereka selalu khotbah itu adalah di atas mimbar, ya kan di atas mimbar kemudian harus kayak gini lah saya ada beberapa pendeta saya bilang lah kalau kayak gitu mereka yang generation alpha kayak gitu mereka nggak akan masuk mereka bagaimana terlihat kita energi karena mereka merasa wah ini contoh gini kalau memang sih ya itu kembali bolehlah coba kita kombinasi kita di mimbar kalau misalnya contoh ya Pak ya kalau misalnya saya Ya. khotbah saya mimbar kalau baca firman Tuhan saya pasti akan di mimbar karena memang itu tapi pada saat saya menjelaskan misalnya ada satu aplikasi apa saya akan keluar. Nah itu gaya saya akan berubah. Tapi kalau saya disuruh itu generation alpha semuanya yang khotbahin, saya di atas mimbar, itu mereka berbeda. Tapi pada saat saya khotbah misalnya di apa namanya di kampus-kampus yang mereka baru masuk, saya baca Alkitab pasti akan di atas mimbar karena saya menganggap itu ada sakral dan saya membaca. Setelah itu baru saya akan keluar. Tapi kemudian kalau ada lagi firman Tuhan, saya ke atas mimbar. Nah, saya akan bicara di mimbar seperti itu. Nah, itu contoh cara Ya. yang bagaimana yang tadi saya katakan bukan seberapa banyak kita menyampaikan materi, bukan seberapa dalam konteks tadi kita terkekang oleh apa, tapi adalah bagaimana mereka bisa mengerti, memahami tanpa kita juga membuat mereka menjadi lebih jauh dengan kita. Seperti itu mudah-mudahan bisa ditanggap Pak Andi cara-caranya Ya, seperti itu. luar biasa sekali ya Pak Guru ya. Bicara mengenai ini materi penyampaian ya, saya ini rada-rada ada pergumulan sedikit yang mungkin saya harus tanya nih ke Pak Guru. Mm-mm. Apakah Mm-mm. zaman now ini ya, terutama kalau kita mengajar generasi alpha gitu ya, apakah kita harus Mm-mm. memasukkan jokes-jokes sampai kita tuh terkesan kayak stand up comedian gitu atau gimana? Untuk menarik dan membuat Oke. positive vibe gitu ya. Karena ini saya lihat Iya. begini, beberapa pengajar itu sampai bercerita kepada saya bahwa murid-muridnya itu lebih suka mendengarkan sesuatu yang banyak humornya. Ya kan beda Mm-mm. lah sama zaman kita generation X dulu kalau di kelas kan ya kita formal, tertib gitu kan. Mungkin zaman sekarang beda Pak, termasuk pelatihan ya kan, pelatihan untuk trainee, kemudian untuk staff itu kan mereka masih generation Y. Yang terakhir-terakhir ya kan lahirnya mungkin 95, 96, 97. Itu apakah harus penyampaiannya banyak jokes supaya masuk mereka merasa nyaman, mereka mau mendengarkan atau gimana Pak? Bisa dibagi sedikit nggak tipsnya? Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, ini juga menarik sekali ya. Saya pribadi sih tidak antipati pada jokes. Saya tidak antipati pada jokes, tapi jokes yang tidak berkualitas saya antipati. Nah, ya Pak ya. Jadi joke yang tidak berkualitas itu apa? Tidak ada hubungan dengan
materi yang kita sampaikan itu tidak berkualitas, apalagi jokes-jokes yang porno lah Ya, misalnya. Nah, itu betul, betul. menurunkan kredibilitas kita sebagai seorang trainer, ya, sebagai seorang pengajar. Bagi saya jokes yang kalau malam saya bilang kalau stand up comedy itu sekarang itu awal-awal stand up comedy saya mengikuti juga Pak ya. Itu banyak joke yang berkualitas. Tapi mulai sekarang ini saya melihat kok sudah mulai mengalami penurunan. Joke-joknya tidak berkualitas ya sebenarnya menurunkan kredibilitas mereka. Jadi bagi saya adalah joke-joke yang berkualitas itu nggak apa-apa. Contoh misalnya kita mau bicara tentang leadership misalnya ya. Misalnya contoh saya biar katakan leadership bagaimana pemimpin itu seperti mana. Ini jokes yang dulu sering dipakai. Misalnya contoh, ada si misalnya office boy A ya kan. Office boy A, kemudian ada leader A, ada manajer A, ada supervisor B. Nah, ini joknya. Saya bilang gini, si dalam suatu itu ada singa di dalam suatu toilet. Nah, kemudian dia toiletnya besar dan dia suka ngumpet ya dan singa ini udah lapar lah misalnya seperti itu. Nah, Iya, kemudian datanglah si supervisor ini ya manajer ini ke toilet ya karena dia ya namanya manusia ada kebutuhan biologis dia ke toilet. Nah, kemudian pada saat dia ke toilet diterekamlah dia. Wah, satu kantor ternyata nggak merasa tuh ada manajernya di mana gitu kan kantornya besar gitu ya. Nah, kemudian yang supervisornya ya sama, ya dia sama kebutuhan biologis gitu. Kemudian akhirnya besoknya harinya, keesokan harinya dia ke toilet, kemudian akhirnya dimakan lagi sama singa itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir nih ya, dia masih ngumpet juga nih si singanya. Dia lapar lagi dan sebagainya. Nah, datanglah office boy. Nah, office boy ini ya sama manusia juga, dia ke toilet gitu kan, ke toilet dan akhirnya dia makan. Tapi pada hari itu semua orang karyawan mencari si office boy ini merasa kehilangan ya kan, merasa kehilangan, ya kan. Kenapa? Karena dia menjadi melayani orang kan, dia pasti akan merasa kehilangan. Dan beda dengan si manajer dan supervisor. Nah, kan saya akan tarik ke mereka. Kira-kira supervisor manajer seperti apa mereka? Kok sampai si ini? Nah, saya mau bawa namanya servant leadership. Dia akan bicara seperti itu. It's a joke, Pak. Tapi kan mereka akan nangkap. Oh iya ya, namanya servant leadership itu seperti itu. Bahwa mereka merendahkan diri mereka untuk mau membantu, menolong. Ya, walaupun mungkin terlepas lah office boy itu kan jobnya gitu Pak, tapi kan kita ambil esensinya. Nah, itu contoh, itu berkualitas Pak. Jadi kan kita cerita, mereka kan pasti akan ketawa gitu kan dengan kita ini. Nah, itu gambarannya contoh. Yang bagi saya jokes bagi saya adalah asal berkualitas. Yang kedua, nah ini yang perhatikan saya kalau bicara jokes, memakan waktu seberapa banyak. Nah, ini kan cara metodologi kita kan nggak harus humor. Humor tuh bagus, tapi dalam arti cara kita menyajikan materi kan kita hitung lah. Misalnya kita mau nyampaikan tadi kata Bapak 2 jam. Nah, itu kan cara pembelajaran orang dewasa banyak, Pak. Kita bisa pakai role play, bisa pakai games, bisa ada suatu cuplikan film, bisa ada mereka presentasi studi kasus. Nah, humor. Nah, itu humornya memakan. Tapi kalau humor itu ternyata lebih besar daripada lebih banyak daripada cara-cara metodologi lain. Dan apalagi penyampaian materinya belum sampai. Nah, itu berarti ingat kembali tujuan kita hari ini mau nyampaikan tentang apa, ya tentang materi tentang apa, akhirnya akan hilang. Dan saya juga banyak trainer-trainer rekanan saya yang senang joke, saya akan ingatin mereka. Humormu terlalu banyak. Ini sudah saya hitung, bahkan saya hitung. Humormu sudah hampir 5-6 kali kamu kasih humor. Tapi materi yang mengenai cara belajar yang misalnya tadi studi kasus atau kamu ngajak dia games, itu nggak ada. Atau misalnya materi yang sejauh ini yang mau kita tekankan, itu kok nggak nyampe. Kenapa saya bilang hati-hati yang akan mereka ingat tadi, yang mereka ingatnya bukan materinya atau ada tindakan mereka tapi humornya. Itu kan berarti kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita memberikan pelatihan. Jadi dua itu, Pak. Jadi saya katakan joke boleh, sangat boleh malahan kalau berkualitas. Yang kedua adalah joke itu apakah dia kan bagian cara kita metode untuk mendekatkan. Apakah harus lebih banyak? Bisakah kita menggunakan yang lain, mengkombinasikan dengan lain cara supaya mereka bisa menyerap dan mau melakukan dan mengimplementasikan ya sesuai dengan porsi dan materi. Saya rasa itu sih Pak iya. bagi saya Pak. Mantap banget. Ini 40 menit berlalu tanpa terasa, Pak. Terima kasih. Saking serunya dan antusiasnya saya mendengarkan Pak Guru ya, menerangkan, wah ini Ya, benar-benar 40 menit tapi nggak terasa 40 menit ya materinya semua masuk ke terima saya, kasih. betul-betul jadi pembekalan. Kiranya mungkin nanti yang ikut podcast ya, ikut lihat podcast ini juga
merasa mendapatkan Terima kasih, banyak Pak. dari Pak Guru ya. Nggak Iya. apa-apa kita akhiri dulu Pak, tapi ini kan masih season 1 ya. Jadi Iya, Juli betul, Pak. sampai Desember itu season 1 anggapannya. Nanti Oke. Januari tahun depan ya, sampai Juli tahun depan itu Hmm. season 2 itu formatnya mungkin nanti kita ganti sedikit. Tapi saya sangat berharap ya Pak Guru nanti bisa mengisi lagi di season 2 ya Pak ya. Terima kasih. Luar Iya, boleh, biasa boleh, Pak. soalnya ilmu-ilmu yang dibagi itu semua kalau anak zaman now ngomong itu daging semua. Daging. Iya, Iya, nggak betul. ada tulangnya, daging semua ini. Mantap banget Pak Guru. Iya, Pak. Terima kasih Makasih, banyak makasih. sudah mau mengisi podcast Gentle Gus ya. Iya, Mungkin sama-sama, Pak Hendra, Andi. ada pesan dari Pak Guru untuk mereka yang mendengarkan, khususnya para pengajar, para trainer, para coach, para guru gitu. Ada Ya. masukan, kata-kata, pesan singkat, silakan Pak. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Gentle Gus, para pendengar audiens daripada Gentle Gus. Bicara tentang kita mengajar is about passion, bukan about your standard operating procedure atau karena saya lulusan mengajar gitu, tidak. It's about passion, kembali passion. Kalau kita sudah punya passion, hasrat untuk berbagi dengan kelimpah ruah yang tadi saya katakan, besi orang menajamkan sesamanya, maka kita akan punya kemauan untuk mengimprove diri kita sendiri supaya kita bisa berbagi lebih banyak lagi, lebih bisa tertajam lagi kepada anak didik kita. Jadi trainer, pendidik, pengajar bukan bicara tentang your knowledge, your pengalamanmu, it's about passion. Kembangkan dirimu, kembangkan dan jadilah menjadi orang yang selalu katakan pribadi yang bermakna dan berdampak sebagai pengajar. Terima kasih. Terima Semoga kasih banyak memberikan Pak makna. Guru. Sukses selalu ya buku-bukunya dan juga Sama-sama, sama Pak sharingnya. Andi. Luar biasa, Ya. saya banyak mendapat ilmu hari ini. Terima Iya. kasih, sama-sama Terima Pak Andi. kasih, selamat Ya. siang. Sampai jumpa Selamat lagi. siang Pak Andi. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu Pak Andi. Tuhan berkati ya. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Gus. Jangan lupa like, share, dan subscribe.